gitu, tidak seperti sekarang. Ya, terutama ya memang banyak polemikus yang sok pintar begitu ya, sok pintar bahasa ini bahasa itu, kemudian ikut mengkaji Alkitab, ya jadi hancur lebur akhirnya dunia internet kita. Nah, saya jadi perlu juga mengingatkan hal itu ya, ayat tadi dengan kajian tadi dalam satu kisah cerita yang kita lihat di internet itu. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu, ketika hal ini juga ditanyakan kepada almarhum Ustadz Insan Mukoginta, ya kan? Kita paham kok, kita ingat ya bahwa beliau menyatakan begini, kurang lebih ya. Pertanyaannya kurang lebih seperti tadi ya. Kisahnya di mana gitu loh. Lalu kebenaran ini kebenaran itu di mana kan gitu ya. Maka kesemuanya itu dirangkum oleh almarhum itu dengan mengatakan begini. Ingat ya, Quran itu hanya untuk mengoreksi katanya. Kemudian melanjutkan, kalau mau lihat sejarahnya, ya lihat di Alkitab. Nah itu yang jadi error kan. Jadi Quran hanya untuk mengoreksi, sedangkan sejarahnya lihatlah di Alkitab. Katanya itu kata seorang ustadz. Permasalahannya, Quran tidak menyediakan data. Kisah Maryam seperti apa? Kisah Yesus seperti apa? Tidak ada. Nah maka betul lah ya, kalau seandainya kita sudah mulai pada tahapan setiap manusia mempunyai intelektualitas yang tinggi ya, sumber daya manusia yang tinggi ya. Kemudian bisa menempatkan bahwa rasa keingintahuan manusia yang harus terpenuhi melalui kajian-kajian akademis seperti ini seharusnya bisa meningkatkan keimanan. Kan begitu. Bukan takut dikoreksi, bukan takut dibelejati, bukan takut ditelanjangi. Nah ini yang saya kira Indonesia tidak akan pernah siap, Bang atau Bapak Ibu. Nah itu yang akhirnya kita di posisi dilematis tentang hal ini. Ya, dari topik Abang itu jadi dua hal yang akhirnya dalam benak saya bercabang ya, yaitu yang pertama, Isa Al-Masih yang terkemuka di dunia dan akhirat itu, dan menurut Kristen seperti bla bla bla, apakah sama dengan Tuhan atau penguasa? Itu yang pertama. Yang kedua, yang antagonis, yang terbalik ya, yang versus. Ataukah hanya hanya Isa Al-Masih yang hanya nabi dan akan terus tetap misteri dengan penjelasan-penjelasan yang singkat seperti ini. Nah, itu dari dilematisnya. Itu Bang tanggapannya, silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Paman. Ada tamu baru kita ini, Nuha Lestari, silakan. Iya, selamat malam Bapak-bapak. Salam kenal, Selamat saya malam. Muslim. Ya, ini saya Muslim Ya, dari Jogja, silakan. Pak. Ya, Ini silakan dari Pak. Jogja. Karena ini Bapaknya tadi membahas Quran surat Maryam ya, Pak ya. Ini monggo, Ya. Pak. Ini kalau saya Pak, ini kita diskusi karena penontonnya juga banyak. Saya berharap saya ikut diskusi ini nanti Pak, apa itu ada titik terang, Pak. Jadi kita memberikan pembelajaran kepada penonton. Syukur-syukur bisa mendapatkan satu penjelasan Pak yang memuaskan atau paling tidak itu ada titik terang. Kalau masalah mereka itu tetap dalam keimanan atau pindah itu hak mereka gitu loh Pak. Kalau saya seperti itu. Monggo Pak teruskan aja Pak. Nanti kita kalau saya kaitannya dengan ayat Quran saya bantu Pak untuk pemahaman. Matur nuwun. Monggo Pak, ayo Pak. Baik, ya. Silakan Paman polemikus, apolemikus Iya. Iya, saya masuk lagi di sini. Kebetulan ada Bang Nuha ya, yang Muslim. Ya, Bang, boleh saya tanya ini? Surat QS 19 ayat 16 tadi yang ditunjukkan oleh Pak RT ya, kalau nggak salah ya. Itu tertulis, boleh dibuka lagi Bang Gia? Ya, silakan Paman. Sudah saya buka.
Nah, di situ tertulis ya, ceritakanlah kisah Maryam di dalam Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dan keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Nah, ada di tafsir itu sebelah timur Yerusalem, ya, atau Baitul Maqdis. Mungkin Bapak sudah pernah dengar ya itu ya. Benar Pak ya, Iya, begitu Pak. Pak ya. Ya, Betul ya. Ya, kira-kira Bapak bisa menjelaskan enggak? Ini kotanya mana, Pak? Sebelah timur Baitul Maqdis atau sebelah timurnya Yerusalem ini, Pak? Bisa Bapak jelaskan? Ini, oke. Mungkin bantuan Bapak ya. Saya kan kelasnya penonton dan pendengar ya, Pak ya. Itu sebelah timur Baitul Maqdis yang kami tahu itu daerah apa? Al-Quds atau daerah Jericho, Pak, itu, Pak. Kalau sekarang kira-kira seperti itu. Itu di sana itu masih ada diyakini ya, itu ada danau dan sekitaran danau itu ada pohon kurmanya itu, Pak. Ini kalau ini pemaparan dari Kainama loh, Pak. Maaf ini saya kelasnya penonton dan pendengar, Pak. Ya. Mohon maaf kalau saya mendengar dari Ustadz Kainama ya, yang ada di pohon kurmanya itu di kota Tel Aviv, Pak. Di Haiti itu kan yang Pak. Tel Aviv itu yang apa kalau kayak kita itu grosir terbesar itu, Pak. Apa itu jadi yang mana nih yang benar ini, Pak? Itu yang Tel Aviv itu, yang Kainama loh, Pak ya. Itu yang pahami itu kan satu kota atau kampung di situ itu memang grosir terbesar yang paling kondang di Tel Aviv gitu, Pak. Itu tapi yang untuk pohon kurma dan danaunya itu sekarang masih ada, Pak. Itu beda tempat, Pak, itu. Ini saya pendengar nggak ada hubungannya ini. Nggak ada hubungannya ya dengan Tel Aviv ya. Soalnya kalau Tel Aviv itu letaknya di sebelah barat daya, Pak, dari ini dari Baitul Maqdis Yerusalem. Ya. Nah, Bapak tahu nggak kalau sebentar. Permisi. Bang Gia. Iya. Ditampilkan saja Bang Gia. Kebetulan yang disampaikan Paman Polemikus Bebal itu ada pada akhir dari situs tadi. Ya, jadi biar nggak ada anggapan bahwa beliau sedang berangan-angan atau berhalusinasi. Ada disebutkan bahwa itu terletak sebelah timur Baitul Maqdis, Bang Gia. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf menyela Pak Bebal. Pak Polemikus. Silakan. Ya, silakan Paman Bebal. Salah. Turunkan lagi, Bang. Terus, Bang. Turunkan lagi nggak apa-apa. Turunkan lagi, Bang Gia. Bukan diturunkan gitu, maksudnya di scroll, Bang. Di scroll ke bawah, di scroll naik, turunkan ke bawah supaya jelas kalau itu di sebelah timur Baitul Maqdis. Iya. Terus agak ke bawah dia, Bang. Jadi artinya kita tidak berasumsi bahwa Tom Cruise Bebal ini terus Bang. Terus hampir dekat bawah, Bang. Terus sambil diperhatikan dia. Ada tadi Baitul Maqdis itu tadi ada. Tadi ada sudah kelewatan. Iya. Jadi tafsir ringkas Kementerian Agama ya. Ya, itu dia. Setelah itu. Sip. Kira-kira itu ya. Lanjut. Ya, udah ya, jelas ya, Bang Nuha. Sebelah timur Baitul Maqdis itu ada di Yerusalem. Kalau mau lihat petanya jelas ya. Nah, begini Bang Gia, sekarang buka yang di Alkitab itu Bethlehem. Bethlehem yang lahir di Bethlehem. Itu ada di Lukas 2 ayat 11 atau Matius 2 ayat 11 ya, lupa saya. Halo Bang Gia, ingat nggak ayatnya? Kelahiran yang ada Bethlehemnya. Tes. Bang Gia. Ya. Oke. Bisa tunjukkan ayat, boleh. Oke, kalau di Lukas 2 itu disebutnya kota Daud ya. Oh, kota Daud. Berarti yang ada Bethlehemnya, Bang Gia, lupa aku ayat berapa ya? Ya. Ya, Matius
Ada di Matius ya. Itu biar dibuka aja nggak apa-apa, biar jelas nanti Bang Gia. Ini buat edukasi buat Bang Nuha gitu ya. Ya, sebentar ya. Sambil bicara saja Pak, saya buka nanti. Oke. Nah, nanti di Alkitab Bang Nuha itu kalau Bapak tahu kota yang ditunjuk itu di Bethlehem. Bapak setuju nggak? Bang Nuha. Nggak apa-apa Pak. Kita kan kita diskusi. Oke, baik. Pak. Ya, ini mau nanti ngambil mengedukasi ya, biar jelas gitu. Nah, Bang Gia langsung aja kalau memang ayatnya belum ketemu nggak apa-apa. Kita buka peta Bang Gia, peta dunia yang ada Yerusalem. Bisa nggak di Google Map? Iya, nama itunya gimana caranya? Judulnya apa? Google Map di tulis aja Google Map atau tulis Yerusalem di Google Map Yerusalem. Nanti muncul petanya itu. Kita akan mengacu pada satu titik gitu loh, supaya sama-sama jelas. Oke, ya kita lihat ya sebentar. Saya naikkan lagi. Ya. Bang Gia, mapnya di private chat. Oke. Nah. Iya, sebentar ya. Ya. Oke, sudah saya boleh bernarasi lagi, Bang Gia? Ya, silakan. Oke. Nah, kelihatan ya kotanya ya, Yerusalem, di mana terdapat Baitul Maqdis itu atau disebut juga Bethlehem. Apa namanya? Bait Allah itu namanya lupa aku dalam kekristenan. Ya, intinya gitu ya. Jadi Yerusalem lah ya. Nah, terlihat di situ tadi Bethlehem ada di bawah. Kalau kita paham ini ya, geografi ya, arah mata angin, utara itu di atas, di bawah itu selatan, sebelah timur itu yang ke kanan, ya sebelah barat yang ke kiri ya. Jadi jelas Bethlehem letaknya ada di sebelah selatan dari Yerusalem.